Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman BM Media yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena tanpa kita sadari, banyak sekali nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tapi kita tetap selalu saja mengeluh, tetap selalu saja kurang. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, dan semoga kita tergolong ke dalam golongan yang mendapatkan taufiknya Allah. Amin, Allahumma amin. Sholawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa maulana Muhammadin, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman BM Media yang berbahagia, kalau bahas tentang dunia, itu pasti nanti ujung-ujungnya yang pertama, kemungkinannya kalau bahas tentang dunia, kemungkinan yang pertama nggak akan ada habisnya, dan kemungkinan yang kedua nggak akan ketemu titik pastinya, yaitulah dunia. Saya ulangi lagi, kalau cuman membahas tentang dunia, itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama nggak akan ada habisnya, dan yang kedua tidak akan menemukan titik kepastian, karena dunia itu hanya bersifat sementara. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat, surga pasti ada. Orang yang masuk surga pasti bahagia, pasti enak, pasti kan? Karena akhirat. Orang yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti tersiksa. Semua itu pasti karena akhirat. Berbeda dengan dunia. Jadi pokoknya hidup di dunia itu, supaya kita bisa nyaman hidup di dunia, cuman satu kuncinya. Kita bisa menata hati. Karena insya Allah kalau hati tertata, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia akan disertai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dan apapun yang diridhoi oleh Allah itu pasti akan mudah. Tapi yang memang kalau cuma ngomong menata hati itu mudah. Bagaimana cara menata hati? Kan susah. Karena hati kan letaknya di dalam ya. Nggak bisa dicekel, nggak bisa diuak-uak. Jadi nggak bisa ditata secara fisik, itu nggak bisa. Yang bisa menata hati siapa? Ya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku dalam setiap harinya. Insya Allah hati kita akan tertata. Karena kalau hati nggak ditata, itu banyak sekali penyakit hati. Apa aja sih penyakit hati? Banyak, mulai dari hasad, riya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu Syekh Muhammad Syakir Al-Askandariyah di dalam kitab Wasoya itu ngendika seperti ini. Ya bunayya la tahasadu innahu min af'ali syaiton. Janganlah kalian saling hasud, karena hasud itu termasuk ke dalam perbuatannya syaitan. Hasud itu apa toh? Hasud itu sama dengan dengki. Lah dengki itu apa? Dengki itu perasaan tidak senang yang muncul ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu namanya dengki. Saya ulangi lagi, dengki adalah perasaan tidak senang yang muncul ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu dengki. Padahal apa loh? Yang mendapatkan nikmat juga mereka. Kok kita harus dengki sih? Padahal belum tentu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka belum tentu jauh lebih besar daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa ya? Karena ini di dunia. Dunia itu cuman ketoke, cuman sawang sinawang. Aku nyawang kayak penak, kayak nyawang aku penak. Si A nyawang si B penak, si B nyawang si A penak. Iku nyawang iki penak, iki nyawang iku penak. Ya itu tadi, dunia itu cuman sawang sinawang. Karena ikhlas itu babakannya hati. Kalau babakan hati itu mulut bilang iya, tapi hati bilang tidak, kan kita tidak tahu. Jadi kalau ikhlas tidak bisa dibuat contoh. Saking susahnya ikhlas, sampai sekarang itu saya tidak pernah ngonangi kok ada universitas di Indonesia yang menyediakan fakultas keikhlasan, tidak ada. Padahal ada fakultas kebidanan, fakultas kedokteran, fakultas pertanian ada. Tapi fakultas keikhlasan tidak ada. Fakultas keamanahan tidak ada. Fakultas kejujuran tidak ada. Karena yang seperti itu babakan hati. Babakan hati itu paling susah. Maka saya katakan seperti ini. Di dunia ini yang paling penting itu bukanlah tentang
apa dan berapa yang bisa kita dapatkan. Tapi yang paling penting di dalam kehidupan di dunia ini adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Rasa-rasanya nggak ada gunanya, nggak akan ada manfaatnya jika kita bisa mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Betul? Contoh, sampean dulu waktu masih sekolah, waktu masih kuliah, punya keinginan ingin menjadi orang kaya. Terbukti sampean bisa mendapatkan kekayaan. Kok dilalah setelah sampean kaya, sampean kena stroke. Kira-kira sampean bisa tidak merasakan kekayaan itu? Tidak bisa. Memang rumahmu besar, mobilmu bagus, tapi yang menikmati enaknya naik mobil bagusmu, yang menikmati enaknya rumah besarmu bukan kamu, pembantumu, supirmu. Ya memang sampean itu ikut naik mobil itu, tapi cuma dinaikin kursi roda tok itu, nggak ditumpak nih joki. Kan percuma. Maka itu saya berani mengatakan yang paling penting itu bukanlah tentang apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Mungkin cukup sekian, karena kalau diterusin ini nggak akan ada habisnya. Kan saya tadi di awal sudah mengatakan kalau bahas tentang dunia itu yang pertama nggak akan ada habisnya, dan yang kedua nggak akan nemu titik kepastian. Sama kayak dia nggak pernah ngasih kepastian sama saya. Ya itulah dunia. Karena ya itu tadi, kalau dibahas terus pasti ketemunya cuma dua itu tadi. Maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman BM Media semua. Dan kedepannya insya Allah kami akan selalu update. Jika kangen ya hubungi saja. Mohon diviralkan ya. Baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.